Android Anda lemot dan baterai cepat terkuras, sudah hapus banyak foto, video dan aplikasi tapi belum cukup membantu. Nah, kali ini saya mau bagi pengalaman saya. Simak sampai selesai. Sebenarnya ada beberapa penyebab Android menjadi lambat respon atau slow response atau lemot. Lemot dalam hal ini bukan karena perangkat Android yang speknya memang di bawah, jadi bawaannya memang lemot, akan tetapi lemot yang tidak biasa jika dibandingkan dengan kondisi normal dari Android itu sendiri. Yang mau dibagikan kali ini adalah pengalaman saya dengan lemot yang disebabkan oleh file-file sampah yang tersembunyi, yang jumlahnya luar biasa, dan biasanya banyak tidak diketahui oleh pemilik Android itu sendiri. Pada Android tertentu jumlahnya sangat luar biasa banyaknya, sampai-sampai untuk menyimpan foto dan video pun, muncul pesan full memory. Semahal-mahalnya dan setinggi-tingginya sebuah Android kalau terkena penyakit kayak gini, cara kerjanya akan menjadi sangat lambat, cepat panas dan baterainya cepat terkuras, apalagi untuk yang spek Androidnya apa adanya. Demikian juga hidup kita, jika otak kita dipenuhi dengan file-file sampah, atau dalam hal ini pikiran kita dipenuhi dengan konsep-konsep berpikir yang salah, maka hidup kita menjadi lambat untuk maju. Apalagi pikiran kita sudah penuh dengan paham agama yang salah, maka kita akan jadi mabuk agama. Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana saya menemukan dan menghapus file-file sampah yang ada di Android saya, maka sebaiknya kita cek dulu kapasitas penyimpan Androidnya dan berapa besar bagian yang sudah terpakai untuk penyimpan, agar dapat dibandingkan dengan hasilnya nanti setelah file-file sampah berhasil dihapus. Yuk simak. Dari kapasitas memori atau penyimpanan Android saya yang 64 GB, ruang yang tersedia atau belum terpakai adalah 5.74 GB. Sebetulnya beberapa waktu lalu sisa ruang penyimpan Android saya lebih sedikit, tapi saya telah melakukan pembersihan kira-kira beberapa hari yang lalu. Oleh karena Android saya super aktif, maka saya yakin file-file sampahnya sudah menumpuk lagi. Nanti kita akan lihat perbedaan sisa penyimpanan sebelumnya, dengan sisa penyimpanan yang telah dilakukan pembersihan file-file sampahnya. Apakah caranya akan berhasil? Apakah sisa ruang penyimpanan Android saya bertambah? Apakah besar jumlahnya baiknya? Yuk kita simak. Pertama saya mencari folder yang bernama File Manager. Oh iya, Android saya mereknya Redmi ya. Tapi saya sudah melihat juga di beberapa Android dengan berbagai merek, nama foldernya sama tetap File Manager, ada juga namanya pengaturan file, kalau beda dikit namanya, saya yakin yang nonton ini pasti ngerti mana folder yang dimaksud. Kurang lebih samalah. Kalau sudah ditemukan foldernya, kita klik untuk membuka foldernya dan lihat apa ada foto saya di situ. Salah, bukan foto saya tapi kumpulan folder juga. Dalam folder File Manager ini pasti ada tanda seperti kaca pembesar yang biasanya terletak di sudut-sudut bagian atas. Mari kita klik tanda kaca pembesar itu untuk pencarian menggunakan kata kunci. Sebenarnya bisa saja dicari satu persatu dalam masing-masing folder yang ada di dalamnya, tapi butuh waktu yang lama. Nah, untuk mempersingkat waktu maka kita pakai fitur pencarian, dan kata kunci pertama adalah tam, maka akan muncul semua file-file sampahnya. Kita bisa memilih sekaligus semua dan pilih hapus, seketika itu juga file-file sampahnya menghilang. Kemudian kata kunci berikutnya adalah APK, maka akan muncul aplikasi yang tidak jadi diinstal atau gagal hapus. Kebetulan Android saya sudah dibersihkan beberapa hari yang lalu. Nah, kalau file aplikasi yang gak berguna di Android kalian silakan dihapus. Oke, kalau file-file sampah dan file-file tidak berguna sudah dihapus, coba kita lihat hasilnya. Apakah memori penyimpanan Android saya lebih lega?
sehingga sisa memori yang belum digunakan bertambah. Ayo periksa. Nah, kalau tadi sebelum pembersihan file-file sampah sisa memori yang belum digunakan hanya 5,74 GB, sekarang telah bertambah menjadi 8 GB, berarti ada penambahan 2,26 GB. Berarti jumlah file-file sampah yang ada di Android saya sekitar 2,26 GB. Dan itu jumlahnya sangat besar sekali. Lebih besar dari rata-rata satu buah flash disk zaman dulu. Nah, kalau untuk saya cara ini sangat bermanfaat. Semoga tips ini juga bermanfaat bagi kalian. Kalau tadi kita telah menghapus file-file sampah dalam Android, sekarang file-file sampah dalam otak kita. Seperti apa file-file sampah dalam otak kita? Pertama yang terdeteksi oleh saya adalah konsep berpikir, bahwa apa yang kita yakini itulah yang paling benar, sehingga apapun konsep berpikir yang tidak sesuai dengan kita itu sesat. Padahal kita aja yang gak mau mencari tahu lebih lagi. Kedua yang terdeteksi oleh saya adalah, apa yang sudah ditanamkan pada kita dari kecil itulah yang paling benar. Padahal belum tentu itulah yang paling benar, maka kita tidak boleh berhenti mencari tahu. Ketiga yang terdeteksi oleh saya adalah, kita sering hanya percaya dari kata orang saja, tanpa mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keempat yang terdeteksi oleh saya adalah, kita coba untuk melawan konsep berpikir orang lain yang tidak sesuai dengan konsep kita. Dan keempat file-file sampah tersebutlah yang sering menjadikan kita mabuk agama, sehingga kita menjadi seperti Android yang full memori dengan gejala lemot untuk mencari kebenaran, sehingga konsep berpikir kita susah maju. Cepat panas dengan isu-isu yang tidak sesuai dengan konsep berpikir yang kita yakini, namun mudah mengkritik konsep berpikir orang lain. Dan energi kita cepat terkuras, karena kita sibuk mencari pembenaran sendiri sehingga lupa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Jika file-file sampah tadi terdeteksi dalam otak dan pikiran kita, saya sarankan untuk segera dibersihkan. Hidup kita, terutama pikiran kita bersih dari file-file sampah tadi, niscaya hidup kita pasti lebih baik. Hidup kita jadi lebih cepat maju. Hati kita gak cepat panas. Energi kita boleh digunakan untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi hidup kita dan sesama kita. Efesus 4 ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.